Setelah akhir yang menggantung di John Wick Chapter 3 Parabellum, John Wick kembali dengan misi yang lebih besar, membalas dendam terhadap High Table dan mendapatkan kebebasannya. Film ini membawa John ke berbagai lokasi di seluruh dunia, menghadapi musuh baru yang lebih tangguh dan pertarungan yang lebih brutal. Film dibuka dengan John Wick yang berlatih di markas Bowery King setelah selamat dari pengkhianatan Winston. Dengan tekad kuat, John mulai memburu para petinggi High Table. John memulai dengan menyerang The Elder di padang pasir, orang yang sebelumnya memaksanya bersumpah setia kepada High Table. Tanpa basa-basi John membunuhnya, menandakan bahwa ia tidak lagi tunduk pada aturan mereka. Mengetahui tindakan ini, High Table mengutus Marquis, seorang anggota elit yang sangat berpengaruh. Marquis diberi kekuasaan penuh untuk menangani John Wick dengan cara apapun. Sebagai langkah pertama, ia menghukum Winston dengan meledakkan The Continental New York dan mengeksekusi Charon sebagai peringatan. Marquis kemudian menyewa Kane, seorang pembunuh buta yang juga sahabat John. Kane dipaksa bekerja untuk High Table karena nyawa putrinya terancam. Adegan menampilkan John Wick yang tiba di Osaka Continental, salah satu markas terakhir yang masih bersedia menerimanya. Hotel ini dipimpin oleh Shimazu Koji dan putrinya Akira sebagai manajer. Koji merupakan teman lama John sekaligus sosok yang menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi samurai. Koji menyambut John dengan hangat tapi penuh beban. Ia tahu perlindungan terhadap John bisa menghancurkan segalanya yang telah ia bangun. Namun baginya, pertemanan dan hutang budi lebih penting dari aturan dunia pembunuh bayaran. Ia memilih untuk melanggar aturan High Table dan melindungi John. Tak berselang lama, pasukan elit High Table yang dipimpin oleh Kane tiba di Osaka dengan satu tujuan, membunuh John Wick dan siapapun yang melindunginya. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam hotel. Koji dan putrinya Akira berjuang bersama John untuk mempertahankan kehormatan, meski mereka tahu bahwa setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Akhir pertarungan kali ini Koji menantang Kane langsung. Meski ia tahu kemungkinannya kecil, Koji memilih untuk melawan demi menyelamatkan John. Dalam duel pedang yang sengit, Koji akhirnya gugur di tangan Kane. Namun pengorbanannya memberi waktu bagi John untuk melarikan diri. Di suatu hari, pria bernama Nobody, seorang pemburu bayaran misterius, menemui Marquis setelah mengikuti pergerakan John Wick secara diam-diam. Dalam pertemuan itu, Nobody menunjukkan bahwa ia memiliki informasi lengkap tentang John dan mampu membunuhnya, tapi hanya jika harga yang ditawarkan sesuai. Marquis awalnya meremehkannya, namun berubah tertarik setelah melihat kemampuan observasi dan strategi Nobody. Ia tak langsung memberikan kontrak resmi, tapi menyiratkan bahwa bayaran besar akan diberikan jika John berhasil dibunuh. Namun Nobody belum sepenuhnya memihak. Ia memilih untuk menunggu waktu yang tepat menilai apakah John benar-benar pantas mati. Scene beralih pada John yang tengah menemui Winston untuk mendapatkan informasi. Setelah John mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan dari High Table adalah dengan menantang Marquis dalam duel formal, sebuah tradisi lama dalam organisasi mereka. Namun untuk bisa menantang Marquis, John harus menjadi bagian dari keluarga yang diakui High Table. Untuk itu John pergi ke Berlin untuk bergabung kembali dengan keluarga lamanya di Ruska Roma. Akan tetapi, Katia sang pemimpin Ruska Roma, ia hanya akan menerimanya kembali jika ia membunuh Killa, seorang tokoh kriminal penting yang telah mengkhianati keluarga mereka. John menemui Killa Harkan di Berlin yang juga anggota organisasi High Table. Pertemuan berlangsung di sebuah klub malam mewah milik Killa. Tanpa diduga, Kane dan Nobody hadir di sana. Killa, pria besar dan kejam, menyambut John dengan ejekan dan sindiran tak menyukai kehadirannya. Situasi memanas saat John menuntut kesempatan untuk membuktikan dirinya. Killa menawarkan sebuah permainan berisiko tinggi, pertarungan sampai mati sambil bermain kartu curang. Permainan itu berubah jadi baku hantam brutal. John harus bertarung melawan anak buah Killa di tengah dentuman musik dan cahaya klub. Meskipun terluka parah, John berhasil membunuh Killa.
Selanjutnya ia mengambil simbol resmi yang ia butuhkan untuk diterima kembali oleh keluarganya. Kini John mendapat dukungan dari Ruska Roma untuk duelnya melawan Marquis. Sementara Winston yang kini bertindak sebagai wakil John, ia mendatangi Marquis secara langsung untuk menyampaikan surat tantangan duel. Winston menyampaikan tantangan atas nama John, sesuai aturan kuno High Table yang tidak bisa ditolak tanpa kehilangan kehormatan dan kekuasaan. Marquis yang sombong dan percaya diri menerima tantangan tersebut, namun berniat memanipulasi duel agar tetap menguntungkan dirinya. Menjelang duel penentu antara John dan Marquis, John datang ke Paris untuk menyelesaikan tahap akhir kesepakatan sesuai aturan High Table. Di hadapan para anggota senior dan wakil dari pihak masing-masing, mereka menentukan syarat duel, jenis senjata, lokasi, waktu, dan ketentuan siapa yang menembak terlebih dahulu. Winston ditunjuk sebagai wakil John, sedangkan Marquis secara licik memilih Kane yang terpaksa bertarung demi keselamatan putrinya sebagai wakilnya. Lokasi duel ditetapkan di tangga menuju Basilika Sacré-Cœur saat matahari terbit. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas tetapi memperlihatkan betapa Marquis berusaha memutar aturan untuk tetap menang, sementara John menghadapi dilema emosional dan fisik menuju pertarungan terakhir yang akan menentukan hidup, mati, atau kebebasannya. Di hari menjelang duelnya, John bertemu dengan Kane dalam sebuah ruangan gelap yang dipenuhi lilin. Pertemuan itu bukan reuni hangat, melainkan percakapan dingin antara dua pembunuh yang terikat takdir tragis. Meski masih memiliki rasa hormat dan ikatan masa lalu, Kane memberitahu John bahwa jika ia harus membunuhnya, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. John tak menyalahkan Kane, tapi juga tidak berniat menyerah. Menjelang duel penentuan di Paris, Winston dan Bowery King bertemu John untuk memberikan dukungan terakhir. Bowery King dengan gaya khasnya yang penuh karisma dan semangat jalanan, memberikan John pistol baru dan pakaian siap tempur sebagai bentuk dukungan simbolis dan praktis. Sementara Winston lebih tenang dan bijak, memberikan dorongan moral meyakinkan John bahwa duel ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang menghancurkan sistem yang korup. Menjelang fajar mereka bertiga menuju lokasi duel di Basilika. Bowery King dan Winston mengantar John hingga batas terakhir, sebelum sang legenda naik ke atas tangga takdirnya, menuju duel yang akan menentukan akhir atau kebebasannya. Namun perjalanan John menuju Basilika tak semudah itu. John harus menghadapi rintangan terakhir melewati puluhan pembunuh bayaran yang dikirim oleh Marquis untuk menghentikannya sebelum ia tiba di lokasi duel. Dengan hadiah $26 juta yang diumumkan secara terbuka, seluruh kota Paris berubah menjadi medan perburuan. Dari jalanan, gedung-gedung, hingga lalu lintas bundaran Arc de Triomphe, John dikejar dan diserang habis-habisan. Ia bertarung dengan berbagai senjata dan gaya brutal di berbagai lokasi, termasuk di dalam rumah bergaya klasik dengan senjata peluru api. Di tengah perburuan besar terhadap John Wick, Nobody akhirnya berhadapan langsung dengan John dalam pertempuran sengit di sebuah rumah klasik di Paris. Namun di tengah perkelahian, situasi berubah saat John menyelamatkan anjing Nobody dari ancaman pembunuh lain. Momen itu membuat Nobody tersadar, John bukan hanya target biasa tapi pria dengan prinsip dan rasa hormat bahkan dalam kekacauan. Kesadaran itu mengubah pandangan Nobody untuk berhenti mengejar John dan justru membantu membuka jalan agar John bisa mencapai duel melawan Marquis. Dan sejak saat itu Nobody memilih untuk tidak menjadi musuh John, tapi menjadi saksinya saat duel nanti. Dalam kondisi kelelahan dan penuh luka, John tiba di tangga panjang menuju Basilika. John berhasil hampir mencapai puncak dengan terus melawan serbuan musuh hingga ia berkali-kali jatuh dan bangkit lagi. Di titik kritis itu, Kane yang awalnya ditunjuk Marquis sebagai lawan duel John, justru muncul untuk membantunya naik kembali, menyadari bahwa John layak mendapatkan kesempatan yang adil. Tak lama kemudian, Nobody juga ikut membantu John dalam pertarungan itu. Dengan bantuan mereka, John bangkit dan bersama-sama mereka bertiga bertarung habis-habisan melawan musuh terakhir di sepanjang tangga.
Dukungan Kane dan Nobody memungkinkan John mencapai puncak tepat waktu, siap menjalani duel bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kehormatan. Hingga akhirnya John dan Kane berhadapan dalam duel menggunakan pistol klasik. Mereka saling menembak hingga keduanya terluka parah. Pada tembakan ketiga, John memilih untuk tidak menembak. Sementara Marquis yang merasa menang, mengambil kesempatan untuk mengeksekusi John sendiri. Namun, John masih memiliki satu peluru tersisa dan menembak Marquis tepat di kepala mengakhiri kekuasaannya. Dengan kemenangan ini, Winston dipulihkan sebagai manajer Continental, dan John Wick secara resmi mendapatkan kebebasannya. Setelah duel, John yang kelelahan duduk di tangga. Ia mengingat kenangan masa lalu dengan Helen istrinya. Dengan luka-luka yang parah, ia tampak kehilangan kesadaran dan jatuh. Adegan selanjutnya menunjukkan Winston dan Bowery King berdiri di depan makam John Wick, yang terletak di sebelah makam Helen. Nama John diukir dengan tulisan Loving Husband. Setelah duel yang mengakhiri kekuasaan Marquis, Kane akhirnya mendapatkan kebebasannya dari tekanan High Table. Dalam adegan penutup yang tenang namun penuh ketegangan, Kane terlihat berjalan di tengah keramaian kota membawa setangkai bunga, seolah hendak mengunjungi makam atau seseorang yang berarti baginya, kemungkinan besar putrinya. Namun di kejauhan, Akira, putri dari Koji, dengan tatapan tajam dan pisau tersembunyi, ia perlahan mendekat, menyiratkan bahwa ia masih menyimpan dendam atas kematian ayahnya. Ini memberi petunjuk bahwa kisah Kane belum sepenuhnya selesai, dan balas dendam mungkin masih menunggu di tikungan berikutnya.